Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Kita masuk yang keempat, ya, masih lanjutan dari materi yang kedua, yaitu tentang sistem komputer. Materi kuliah lengkap secara keseluruhan, ya, untuk bahannya, atau materinya maksud saya, rancangan pembelajarannya, itu sudah saya posting di e-learning, jadi kamu bisa lihat-lihat kira-kira apa yang akan dipelajari sampai akhir nanti. Jadi ini masuk materi yang kedua, setelah materi pertama tentang sejarah komputer. Ya, sejarah komputer kita bagi dua pertemuan, sejarah komputer secara umum, kemudian sejarah komputer dalam dunia kesehatan di pertemuan kedua. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua tentang sistem komputer. Sistem komputer, sebagaimana yang sudah di pertemuan yang pertama, ya, kita tahu ada dua bagian utama, jadi yang kita pelajari, satu tentang perangkat komputer, ya, secara umum, yang kedua tentang detail komponen-komponen pada komputer. Hari ini kita akan masuk ke bagian yang kedua tentang komponen-komponen komputer. Oke, ya, tujuan pembelajaran masih sama dan materi yang minggu lalu, ya, bisa dibaca sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak, maaf sebelumnya Bapak terdisable. Jadi Bapak, you cannot start your video because the host has disabled it. kenapa? Halo Pak, Bapak terpencet disable Pak, jadi saya nggak bisa on cam. Disable. Iya Pak, jadi waktu saya mau pencet untuk on cam, tulisannya you cannot start your video because the host has disabled it. Saya nggak disable apa-apa. Iya ya Pak, teman-teman saya tadi juga ada yang kayak gitu. Ya Pak, mau Maaf Pak, nggak bisa Pak. on cam Pak. Iya Pak, nggak bisa on cam Pak. Coba. Sekarang? Bisa? Baik, bisa Pak. Udah bisa Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut materi kita, coba kita coba kamu review sendirilah ya. Sebenarnya saya yakin kalian bukan generasi yang nggak mengenal komputer, jadi sebetulnya kalian sudah menggunakan komputer sejak kecil barangkali ya. Jadi saya yakin bahwa secara formalitas saja sekarang seolah-olah kamu baru belajar tentang komponen komputer ya. Oke, jadi tentang komponen ya, kemudian turunan-turunan dari komponen itu ya saya yakin kamu sudah pada tahu pada prinsipnya ya, saja yang berkaitan dengan komputer, fungsi-fungsinya dan sebagainya ya. Oke, jadi secara garis besar kalau kita bicara tentang komponen komputer, maka komponen itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu ada namanya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Mungkin ini dulu materinya yang umum ya, karena sebetulnya dalam dunia komputer ya kita mengenal tiga istilah sebetulnya. Ya, pertama hardware, perangkat keras, kedua software, perangkat lunak. Ini ada satu lagi ya. Ya, tapi saya pikir di sini belum kita bahas ya. Itu namanya brandware. Brandware. Mungkin di pertemuan minggu depan atau 2 minggu lagi setelah ini akan kita singgung sedikit ya, terutama ketika komputer kita pelajari dari perspektif ilmu yang namanya sistem informasi. Ya. Jadi secara garis besar ilmu komputer itu terbagi 3 kelompok. Ya, garis besarnya yang utamanya. Ya. Satu disebut computer engineering, ya, atau teknik komputer.
Computer engineering, teknik komputer. Ya. Domain ilmunya adalah perangkat keras, ya, alatnya, fisik bendanya, komputernya, device-nya, peralatannya. Nah, itu domain ilmunya. Jadi bagaimana membuat komputer yang canggih itu dalam pengertian, misalnya, oh layarnya canggih, kenapa bisa layar sentuh misalnya. Oh komputernya canggih, kenapa? Karena prosesornya cepat sekali menghitung prosesornya. Oh komputernya canggih, kenapa? Punya memori yang besar. Ini berkaitan langsung dengan bendanya atau fisiknya. Dan pada umumnya, bidang ilmu yang berkaitan dengan perangkat keras ini seringkali lebih dekat ke ilmu teknik elektro. Seringkali, ya. Jadi orang seringkali, oh kuliah di komputer ya, tolong nih komputer rusak, betulin. Nah, gitu. Ya, dia memang berkaitan dengan ilmu listriknya lah, lebih kurang seperti itu, keperalatan. Nah, makanya kalau dia di fakultas teknik, namanya teknik komputer. Tapi beberapa perguruan tinggi yang ilmu komputernya tidak di fakultas teknik, contohnya kayak kita di Unsri, ya kita di Unsri ini punya fakultas sendiri, bidang ilmu yang seperti itu nggak mau disebut teknik komputer, tapi lebih disebut sebagai sistem komputer. Karena kalau dia teknik komputer, dia harus berada di fakultas teknik. Jadi kalau mendengar istilah computer engineering, itu sama dengan computer system. Teknik komputer atau sistem komputer. Dia berurusan dengan perangkat keras, hardware. Ya. Sementara kalau perangkat lunak, software, itu sebetulnya bidang ilmunya, dalam ilmu komputer kita sebut sebagai computer science. Ya. Computer science. Ilmu komputer. Nah, satu lagi, ada bidang ilmu komputer itu yang namanya adalah information system. Sistem informasi. Apa bedanya? Jadi kalau computer engineering lebih kepada alatnya, fisik bendanya, ya. Kalau computer science, ya, yang dalam bahasa Indonesia seringkali disebut informatika. Ya, jadi sebenarnya computer science itu istilah yang digunakan Amerika atau Inggris. Sementara kalau daratan Eropa nyebutnya informatics. Nah, jadi dulu ceritanya ilmu komputer ini masuk ke Indonesia, pertama kali ke ITB, itu adalah kerjasama dengan Perancis. Maka seharusnya namanya adalah informatics, informatika. Tapi karena di ITB itu serba teknik semua. Ya, teknik elektro, teknik mesin, teknik geologi, teknik fisika, semua teknik pokoknya. Maka jadilah teknik informatika. Padahal seharusnya informatika itu bukan teknik. Maka salah besar kalau informatika itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai informatics engineering, karena ingin mengatakan teknik informatika. Padahal cukup informatik saja, atau informatika saja. Nah, SK Menteri Pendidikan tahun 2017 kalau saya tidak salah, itu lupa tahun pas, itu pernah ada revisi penamaan program studi, ya, yang betul itu bukan teknik informatika tapi informatika saja tanpa kata teknik, ya. Oke. Nah yang ketiga adalah information system. Apa itu ilmu information system? Adalah ilmu komputer yang lebih dekat ke ilmu yang berkaitan dengan organisasi atau manusia. Nah, makanya seringkali nanti muncul istilah hardware, software, satu lagi brandware. Karena dia akan lebih human. Nah, bahkan sistem informasi itu akan sangat cenderung mendekati ilmu sosial ketimbang ilmu IPA gitu ya.
karena dia akan lebih pada penerapan manfaat bagi manusia dan organisasi. Gitu. Nah, tapi nanti kita belum bahas itu, sekarang kita bahas dua saja, perangkat keras dan perangkat lunak. Oke ya, untuk perangkat kerasnya tentunya akan ada perangkat untuk input, perangkat untuk proses, dan perangkat untuk output. Ya, tuh kita akan lihat nanti. Jadi kalau input tentunya adalah semua peralatan yang ada hubungan dengan memasukkan sinyal. Ya. Saya bilang sinyal. Ya. Sinyal atau signal ya, dari luar komputer ke dalam komputer. Misal, contoh, saya mau memencet sebuah tombol. Nah, jadi memencet tombol itu sudah memberikan signal, mau ngapain. Sekarang posisi saya sedang sharing Zoom ya. Saya mau matikan stop share-nya, maka ada tombol stop share yang harus saya klik gitu. Maka saya memerintahkan stop share itu dengan memencet tombol stop share lewat mouse misalnya. Maka mouse itu adalah alat input. Saya mau masukkan karakter karena saya sedang ngetik. Maka saya memasukkannya lewat keyboard. Sebenarnya saya memberi sinyal sebenarnya kepada komputer bahwa saya ingin mengetik huruf apa. Ya, itu prinsipnya perangkat input itu adalah memasukkan sinyal dari luar ke dalam komputer. Proses tentunya adalah begitu sinyal sudah masuk di dalam, mau diapain sinyal itu? Ya tentunya nggak diam aja sinyal itu. Nah, siapa yang memproses? Itulah alatnya yang disebut perangkat proses. Nah, tentunya nanti ada aksi dari komputer terhadap semua proses. Ya, dia memberikan aksi balik setelah selesai sebuah proses. Maka akan hadir aksi baliknya itu lewat perangkat output. Misal, kita ngetik, udah panjang kita ngetik. Kita pengen lihat hasil ketikannya apa, kita print. Maka printer adalah alat output. Kita ngetik panjang, tapi kita belum ngeprint, kita mau lihat dulu. Maka dia akan tampil di layar. Ya. Oh, tadi saya memasukkan sinyal ya dengan cara mengklik tombol, di mana tombol itu akan menjalankan program yang bisa memutar lagu. Maka lagunya keluar lewat speaker, maka speaker itu adalah perangkat output. Ya. Nah. Oke, itu perangkat keras ya, dan perangkat lunak nanti yang akan yang program yang kita jalankan. Ya, kita lihat lanjut. Oke, jadi pada prinsipnya apa yang dimaksud dengan komputer? Bagaimana komputer itu didefinisikan? Ya, jadi sekali lagi komputer adalah peralatan elektronik ya yang bekerja bawah perintah. Bekerja di bawah perintah. Di mana perintah itu diberikan lewat apa? Lewat instruksi. Instruksinya ada di mana? Instruksi itu disimpan di dalam memori. Yang disebut instruksi itulah program. Ya. Kamu bisa melihat apa yang saya tayangkan dari laptop saya. Saya bisa melihat muka kamu bisa melihat muka saya, karena kita ada aplikasi Zoom. Ya. Aplikasinya itu Zoom, ya, itu softwarenya, tapi software Zoom itu bekerja. Ya. Dia diperintahkan disuruh ngapain? Oh, suruh tayangkan. Maka share file. Ya. Dia diperintah untuk misalnya ada peserta yang masuk, diterima apa ditolak. Itu diperintah, itu instruksi. Nah, jadi ingat, komputer itu alat yang bekerja atas perintah. Yang memberi perintahnya user lewat program. Nah, program itu adalah instruksi. Ya. Sehingga kalau kita lihat, satu rangkaian komputer itu bermakna, pertama akan ada data. Dia menerima data dari luar. Ya. Ada data. Ya. Apapun data itu. Ya. Kemudian si komputer
melakukan proses. Apa yang dia proses? Data yang dimasukkan oleh user tadi. Nah, prosesnya terserah, tergantung instruksinya apa. Ya. Dan yang ketiga, akan ada bagian dari komputer yang memproduksi hasil akhir. Nah, memproduksi itu ada yang memang langsung dikeluarkan, ya, jadi output, tapi ada yang nggak dikeluarkan, tapi dia disimpan. Maka bagian yang ketiga itu selain dia merupakan bagian output, pun juga ada bagian tempat penyimpanan hasil proses. Jadi dengan kata lain, ada bagian tempat memasukkan data, datanya diproses, hasil pemrosesan disimpan atau ditampilkan atau dikeluarkan. Oke, itu tentang definisi secara garis besar apa itu komputer. Ya, jadi kalau kita lihat ada siklus pemrosesan informasi mulai dari input, proses, output, simpan, atau komunikasikan. Ya mungkin secara umum orang hanya tahu ada bagian input, ada bagian proses, ada bagian output. Padahal sebenarnya juga ada bagian penyimpanan dan untuk komunikasinya. Artinya data itu dikirim ke tempat lain. Jadi apa yang dimaksud dengan peralatan input? Itu adalah hardware untuk digunakan sebagai alat memasukkan data atau memberi instruksi. Ya. Bisa macam-macam. Ini ada keyboard, ada mouse, ya, bisa kamera, dan sebagainya. Jadi apapun alat yang digunakan untuk memasukkan data atau memasukkan perintah. Kita nyuruh komputer ngerjain apa gitu. Ya. Sementara output adalah hardware yang digunakan untuk memberikan informasi kepada satu atau banyak orang. Jadi dia menjadi hasil keluaran dari komputer kepada para penggunanya. Ya, tadi sudah kita bahas tadi. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya sistem unit. Ya, sistem unit ini untuk pemrosesannya. Dalam hal ini CPU. Mungkin di gambar ini masih CPU top yang besar, tapi mungkin nanti itu bisa saja size-nya kecil jika sudah berupa laptop, HP, ya, dan kemudian seperti tadi pada bagian pemrosesan akan ada prosesor, akan ada memori. Prosesor itu tentunya alat yang memproses perintah. Sebenarnya yang kerja dalam komputer itu adalah prosesor. Kita suruh ngapain dia? Suruh ngitung. Maka yang ngitung itu ya, kita masukkan rumus, rumusnya integral perangkat 3 misalnya. Suruh ngitung integralnya itu dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, itu rangkap 3 misalnya. Ada dx, dy, dz-nya segala macam. Siapa yang ngitung itu? Ya, prosesor. Ya, jadi alat untuk ngitungnya disebut prosesor, manakala perintah atau instruksi atau program itu dijalankan di dalam memori. Makanya dalam komputer, makin besar memori, makin baik. Betulnya jika kamu punya keterbatasan dana misalnya,
Mau beli komputer, bagusnya prosesornya yang tinggi atau memorinya yang besar. Saran saya sebaiknya adalah memori yang besar. Ya, misalnya karena kamu cuma cukup beli laptop Intel i3 misalnya, duitnya nggak cukup membeli i7 misalnya. Nggak apa-apa beli i3, ya, tapi besarin RAM-nya. Itu jauh lebih baik ketimbang punya laptop i7, ya, generasi yang terbaru, bisa generasi 11, 12 misalnya, prosesor i7, tapi RAM-nya kecil, cuma 2 GB misalnya. Tapi kalau memang bisa besar semua, bagus, baik. Tapi kalau harus prioritas, memori. Kenapa? Karena memori itulah tempat kita memerintahkan komputer bekerja. Kalau memorinya kecil, maka komputer akan bekerja secara sekuensial. Dia kerja satu persatu. Hitung satu, selesai, simpan datanya, baru ngitung yang lain. Ya. Tapi kalau dia memorinya besar, maka prosesornya bisa kerja paralel. Kamu tentu pernah dengar ada istilah prosesor Core 2 Duo misalnya. Maksudnya prosesor laptop itu punya 2 inti, 2 core. Itu sih kok prosesor lama sih sebenarnya. Core 2 Duo itu Centrino, itu tahun-tahun 2010-an oke lah. Kalau sekarang udah ketinggalan zaman. Ya. Sekarang sudah 8 core, sekarang 16 core. Maksudnya apa? Ya, dia ada 16 inti, kalau 16 core, dia bisa kerja paralel. Maksudnya apa misalnya? Oh, core 1 disuruh buka Microsoft Word. Di saat yang sama, kamu sambil ngetik tadi, kamu mutar lagu misalnya. Ya. Tapi di sisi lain, ada program yang sedang dieksekusi. Ada perintah, misalnya kamu jalankan SPSS untuk menghitung statistik misalnya, sedang running. Nah, itu bisa jalan serentak. Itu kalau program yang biasa-biasa. Tapi ada program-program yang memang membutuhkan, dia butuh 2-3 core sekaligus, ya maka itu akan lebih berat lagi. Ya. Jadi saran saya, prosesor sama memori, jika harus memilih, dahulukan memori. Penyimpanan ya, storage. Nah, kita tahu bahwa ada tempat penyimpanan, storage media, ada peralatan storage, peralatan tempat penyimpanan. Jadi, memori itu ada yang bersifat fix, ada yang temporer. Ya, yang fix itu biasanya tempat kita nyimpen data yang sedang tidak digunakan. Ya. Kalaupun dia akan digunakan, maka dia hanya bersifat read only. Ya, maka sering ada istilah ROM, read only memory. Sementara tempat program bekerja itu temporer sifatnya, maka memorinya namanya RAM. Ya, random access memory, RAM. Jadi mana yang perlu besar, RAM atau ROM? Kalau untuk banyak-banyakan menyimpan data, tentunya adalah ROM. Misalnya kamu butuh nyimpen lagu banyak-banyak, atau video banyak, maka kamu butuh hard disk yang ukurannya besar. Tapi kalau kamu butuh pemrosesan program secara cepat, maka yang kamu butuhkan bukan
hard disk yang besar, tapi yang kamu butuhkan adalah RAM yang besar. Ya. Jadi tolong perhatikan ada perbedaan storage media sama storage device. Ya. Nah, peralatannya saya pikir kamu sudah nggak aneh lagi, nggak asing. Ada USB flash drive, ya, flash disk, ya, hard disk. Hard disk pun sekarang sudah yang modern, bukan lagi hard disk yang lama, yang bersifat fisikal. Ya. Kemudian tempat menyimpan memori yang lain, jika ada CD-ROM, ini mulai jarang orang gunakan CD-ROM. Ya. Oke, berikutnya adalah peralatan komunikasi. Apa itu peralatan komunikasi? Zaman sekarang sudah nggak ada lagi komputer yang bersifat standalone. Ya, kalau dulu iya, dulu standalone. Ya, cara memindahkan data pakai disket. Kalau dulu, ya, maksud komputer standalone itu adalah ada komputer, dia bekerja di komputer tersendiri, nggak bisa connect kemana-mana. Jadi kalau saya ngetik surat, ya saya ngetik di komputer saya, ya, maka saya akan print suratnya, baru saya kirim suratnya itu. Ya. Atau kalaupun ada yang saya ketik, saya save, belum di print, maka save ke dalam disket kalau dulu. Ya. Kemudian berubah, orang nggak pakai lagi disket, orang pakai flash disk. Oke lah, dimasukkan dalam flash disknya yang dipindahkan ke komputer yang lain, dicolokin, terus datanya di copy, dipindahkan. Itu kalau komputernya standalone. Nah sekarang hadirnya internet, maka komputer itu sudah menjadi bagian dari alat komunikasi. Ya. Apa yang kita ketik di laptop kita, mungkin yang butuh ngeprintnya orang lain, maka kita kirim lewat email misalnya. Bahkan bisa dikirim lewat WhatsApp dan sebagainya. Ya. Maka juga dalam komponen komputer ada yang namanya peralatan komunikasi. Ya. Jadi, kenapa bisa ada alat komunikasi? Karena sekarang adanya jaringan dan internet. Ya. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan dari komputer-komputer dan peralatan-peralatan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, mungkin kamu nggak pernah lihat bagaimana cara terhubungnya, karena kamu rata-rata sekarang sudah menggunakan jaringan wireless. Kalau dulu, awal-awal orang pakai wireline. Jadi kelihatan, komputer ini nyambung lewat kabel kemana. Oh, disambung ke sini, dicolok ke sini. Ini nyambung lagi ke sini, nyambung ke sini. Kelihatan kalau dulu. Kalau sekarang orang sudah banyak menggunakan wireless, sehingga jaringan itu bersifat seamless, tak nampak. Tapi yang jelas dia tersambung. Dia tersambung. Oke. Dan ini juga seringkali kita nggak tahu atau nggak sadar ya, bahwa sebenarnya kita menggunakan server karena ada jaringan tadi. Jadi jaringan itu bisa terjadi karena ada servernya. Apa itu server? Server adalah induk dari seluruh peralatan dalam sebuah jaringan. Ya. Oke. Jadi ini internet, ya, terhubung secara dunia, ya, sepanjang dia ada koneksi. Oke. Apa pengguna internet? Saya pikir ya kalian bukan lagi orang yang kenal ini semua, ya. Oke. Berikutnya adalah kita akan punya juga yang namanya web, ya. Web itu karena ada internet. Apa itu web? Web adalah dokumen yang disimpan di internet. Nah, gampangnya gitu aja lah. Jadi nggak usah kita simpan dalam hard disk kita. Sepanjang dia ada di internet, maka dokumen-dokumen itu dapat kita akses dari manapun dan kapanpun. Gampangnya begitu ya. Oke, saya pikir kamu udah ini. Oke, itulah tadi bagian pertama tentang hardware. Ya. Sudah kita bahas semua, bahkan bukan hanya sekedar input, proses, dan output, tapi termasuk juga adalah storage dan alat komunikasi.
peralatan komunikasinya. Jadi sebenarnya kalau mau lebih lengkap, hardware itu nggak cuma input, proses, dan output. Cuma 3, tidak. Tapi sebenarnya dia sekarang ada 5. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya alat untuk komunikasi antar komputer. Dan ada alat untuk penyimpanan juga tentunya. Oke, sudah untuk bagian pertama tentang hardware. Yang kedua software. Ya, apa itu software? Seperti tadi saya katakan, software adalah perintah yang kita berikan kepada komputer untuk ngerjain apa. Ya, tentunya tidak sama. Jika berbeda program, beda instruksinya, maka beda juga apa yang dia kerjakan. Oke, ya itu software ya. Maka kita tahu ada software untuk word processor. Tentu tidak sama dengan software untuk menghitung. Ya. Dan sebagainya. Ya. Dia akan punya perintah-perintah tersendiri. Ya. Termasuk menampilkan gambar. Menampilkan gambar. Atau mungkin kamu lebih mengenalnya sebagai audio dan video. Atau dengan kata lain, istilah populer yang kita gunakan adalah visualisasi. Ya, itu namanya GUI, Graphical User Interface. Ya. Jadi dia berupa tampilan, berupa grafis atau gambar. Nah, tinggal kalau gambarnya statis, ya hanya kita sebut grafik atau gambar biasa. Tapi kalau dia dinamis, itu yang kita sebut dengan video atau gambar bergerak. Ya, sehingga nanti kalau dua-duanya ada, ya ada video plus suara, maka muncullah program audio video. Tentunya sekarang dunia kesehatan akan banyak membutuhkan ke sana. Ya. Jadi bisa menampilkan suara detak jantung, ya, gambar organ tubuh yang ada di dalam. Misalnya, kita tahu USG ya, tuh bisa menampilkan gambar atau citra, ada video yang bisa kita lihat. Ya. Janin di dalam perut seorang ibu di USG bisa kelihatan. Bentuk jantung bisa dilihat. Ya. Kan teknologi seperti teknologi kateter untuk jantung itu bisa melihat bagaimana pembuluh darah yang ada dalam jantung. Di dalam-dalam bisa dilihat semua. Itu prinsipnya adalah GUI, ya, Graphical User Interface. Nah, jadi apa yang disebut dengan software? Software itu ada 2 macam. Ya, ada software aplikasi, ada software sistem. Kalau software aplikasi ya tadi misalnya aplikasi untuk ngetik namanya Microsoft Word misalnya. Untuk hitung-hitungan ya Microsoft Excel yang kita tahu dari paketnya Microsoft Office misalnya. Ya, mau presentasi PowerPoint misalnya. Itu adalah software aplikasi. Ya. Satu lagi ada software namanya software sistem. Contoh Windows. Ya, Windows. Windows itu adalah software system. Nah, sistem sendiri terbagi 2 lagi. Ada namanya operating system, ya kayak Windows tadi operating system, ya Windows, Linux, ya. Terus ada juga aplikasi namanya utility. Ya. Contohnya apa? Antivirus.
aplikasi antivirus itu termasuk kategori utility program. Jadi sudah saya bahas tentang aplikasi software, ya, aplikasi, satu lagi ada sistem, ya, sudah saya bahas. Nah, tentunya software karena dia berupa perintah, maka perintah itu semula dibuat di luar, ya, dibuat oleh programmer. Baru setelah jadi programnya, program itu akan diinstal, kemudian di-running di dalam unit komputer yang akan menggunakan. Oke. Nah, tadi yang membuat software itu siapa? Programmer. Ya. Programmer ini kalau mau jadi programmer, ya kalau S1 programnya itu adanya di studi teknik. Ya. Belajar cara membuat codingan. Ya. Oke. Ini mungkin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa ada jenis-jenis komputer atau kategori komputer. Ada namanya personal komputer, ada mobile komputer, ya, ada game konsol, ada server, ada mainframe, ada superkomputer, dan ada yang namanya embedded computer. Pikir kalau PC nggak aneh lagi, kamu sudah kenal semua, ya. Yang populer kita adalah yang berbasis Windows atau berbasis Macintosh, ya. Oh, nah, jadi kalau ya, inilah desktop, saya pikir bahas notebook, ya, sampai kini. Kemudian tablet, ya. Ini juga sudah populer seiring dengan mobilitas pengguna, ya. Lebih-lebih tablet itu karena punya kemampuan layar sentuh dan bisa nulis di layar. Jadi inputnya adalah bukan ngetik tapi tulisan tangan. Itu bisa kan, stylus pen misalnya, ya salah satu. Oke. Saya pikir mobile computing bukan satu hal yang aneh lagi sekarang. Ya. Seiring perkembangan ilmu komputer dan perkembangan ilmu telekomunikasi. Ya, ini bukan satu hal yang aneh lagi. Ya. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu masih barang aneh. Ya. Jadi dia bersifat handheld. Komputer yang bisa dijinjing, handheld. Ya, bahkan bisa dipegang satu tangan dan bisa dikantongi. Ya. Oke. Sekarang bukan satu hal yang aneh, ya, itu bisa dilakukan. Dulu ada namanya PDA. PDA, Personal Digital Assistant. Kalau dulu orang asisten itu biasanya orang, ya. Kalau seorang manajer, dia punya sekretaris menjadi asistennya. Dengan Pak, nanti ada rapat jam sekian. Ya, Pak, Bapak ada meeting di mitra siapa gitu. Nah, sekarang peran-peran itu bisa dilakukan secara digital. Ya. Kalau dulu ada alat khusus, namanya PDA. Ya. Bagian dari peralatan yang bersifat mobile. Nah, kalau sekarang saya pikir fungsi ini sudah terintegrasi ke HP. Ya. Lebih-lebih lagi, program-programnya itu sudah bisa digabungkan
ke dalam Google Calendar misalnya. Bahkan misalnya kalau kita beli tiket, apakah di tiket.com atau beli tiket di Traveloka misalnya, di mana login kita itu menggunakan email Google misalnya. Maka itu automatically ketika kita membeli tiket lewat Traveloka, ya, tiket pesawat misalnya, jam berapa berangkatnya dan sebagainya macam, itu juga connect dengan akun Gmail kita. Maka tidak heran nanti di HP kita, kalau kita menginstal aplikasi Gmail, ya, atau Google Mail, atau akun Google di HP kita, itu nanti akan ada peringatan, pemberitahuan, ya. Dia ngasih tahu posisi rumah kita ada di mana, bandaranya ada di mana, dia akan bilang waktu sebaiknya berangkat dari rumah ke bandara jam sekian. Karena dia sudah bisa menghubungkan antara jadwal keberangkatan kita dengan Google Maps yang menunjukkan kondisi kemacetan jalan. Jadi dia bisa memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan dari rumah atau posisi tempat kita berada menuju ke bandara. Ya, saya pikir kalau kalian calon-calon dokter mungkin penting tahu itu. Ya. Lebih-lebih kalau kamu punya jadwal operasi jam berapa misalnya. Untuk mengingatkan. Ya memang sih, misalnya sekarang jam 2, operasinya nanti jam 5 sore. Tapi yakin nggak perjalanan itu cukup waktunya gitu? Kamu barangkali berpikir, 4:30 aja berangkat. Kamu berangkat setengah 5. Rumah kamu ke rumah sakit, mau operasi jam 5, setengah jam nyampe misalnya. Itu kondisi normal. Ya, kamu nggak tahu jalan macet apa enggak gitu. Mungkin kalau di Palembang belum terlalu terasa, tapi kalau di hidup kita di Jakarta itu menjadi krusial, jadi penting. Ini bisa dilakukan oleh suatu sistem digital. Ya, tentunya sekarang seperti saya katakan sudah semuanya itu terintegrasi pada HP. Itu sebab HP sekarang disebut smartphone. Ya kalau dulu PDA itu ada alatnya sendiri. Ya, kalau dulu awal-awal tahun 2000 atau 1998 sekitar itu, dulu PDA itu dia terpisah dari HP. Karena zaman itu HP masih hanya bisa telepon voice dengan SMS saja dulu. Ya. Nah, belum canggih HP-nya. Sekarang semua fasilitas itu sudah terintegrasi pada sebuah HP, maka jadilah HP-nya disebut smartphone. Ya, di sini katakan provide PDA capabilities. Dia sudah mampu menyediakan semua apa yang bisa dikerjakan oleh PDA sudah bisa dilakukan oleh HP smartphone. Ini saya pikir nggak perlu kita bahas ya, game konsol bagi yang suka main game, main PUBG segala macam, ngertilah sendiri ya, game konsol ya. Game konsol itu barangkali ada gunanya juga untuk kedokteran kali. Yang suka-suka main game konsol, ya, itu nanti ada hubungannya dengan teknologi ilmu komputer yang namanya AR atau VR. Augmented reality sama virtual reality. Jadi kita bisa mensimulasikan hal-hal yang ya misalnya kamu belajar operasi. Nah, sebelum mengoperasi orang yang sebenarnya, coba lakukan operasi secara virtual dulu.
Jadi resikonya nggak ada resiko. Kalau kamu salah operasi baru belajar, salah potong, saya nadi orang bisa kepotong, mati orang nanti. Belajar nyabut gigi, nah itu dokter gigi ini kan. Nah, belajar nyabut gigi. Coba belajarnya tuh secara virtual dulu, pakai virtual reality. Pura-pura ada mulut orang yang mau dicabut giginya gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Persis kayak main game jadinya. Ya. Juga ada teknologinya namanya virtual reality, ya. Atau augmented reality. Tuh. Oke, tadi untuk sebuah jaringan butuh server, sudah pernah kita bahas ini saya pikir di pertemuan sebelumnya. Ya. Ada server, mainframe, superkomputer, dan segala macam. Ya. Nah, yang berikutnya adalah mungkin perlu kamu kenal namanya embedded computer. Embedded computer itu komputer kecil mini, biasanya berupa kayak chip, itu ditempelkan di alat yang lain. Makanya disebut embedded. Ya. Misalnya sekarang mobil-mobil modern, ya, mobil-mobil mewah, sistem pengendaliannya sudah berbasis komputer. Apalagi mobil yang Tesla, mobil listrik Tesla, ya, mobil yang dia bisa ngatur kapan dia harus ngerem dan segala macamnya, nah, itu sudah pasti ada komputer. Tapi untuk mobil-mobil yang belum full komputer ya, maka disebut embedded. Ya, ya kalau kamu pernah nonton film James Bond, mobilnya James Bond itu kan mobil canggih kan, segala macam bisa. Ya. Maka itu namanya embedded computer. Jadi ada komputer yang ditempelkan di mobil. Sebenarnya teknologi mobil sekarang pun sudah menggunakan hal itu. Mobil-mobil sedan modern yang sekarang ini rata-rata sudah ada komputernya. Jadi kalau mau setting-settingan bahan bakar, setting buka katupnya, ya, untuk setting supaya dia hemat bahan bakar, ya, itu sudah nggak lagi dilakukan secara manual, tapi settingannya lewat komputer yang ada di dalam mobil. Termasuk mobil modern itu sudah ngasih tahu kapan harus ganti oli, kapan kampas remnya sudah mulai harus diganti, dan sebagainya. Nah, dia punya sensor-sensor yang dibaca oleh komputer yang ada di dalam mobil tersebut, sama embedded computer. Nah, ini yang saya katakan nanti kita bahas ya di pertemuan yang lain. Selain hardware, software ada namanya brainware. Ya. Itu ketika kita masuk ke dunia information system. Nanti kamu kan ujung-ujungnya materi kelas ini akan berakhir di yang namanya sistem pelayanan pasien misalnya, ya. Data rekam medik. Nah, itu namanya semuanya adalah manajemen sistem informasi. Ya. Jadi jika kita bicara tentang IS, information system, maka dia tidak cuma membahas hardware, software. Nah, tadi data, oke lah, data dimasukkan kepada hardware, diproses oleh software. Tapi information system juga menyangkut persoalan user atau manusia pengguna aplikasinya. Dan aplikasi itu harus mengikuti prosedur yang ditentukan. Nah, inilah bagian yang people sama prosedur inilah yang kalau nanti dicakup secara umum kita sebut sebagai brainware. Ya. Jadi tentunya ketika saya membuat aplikasi untuk sistem kendali mobil misalnya, itu tidak akan sama ketika kita membuat aplikasi untuk dunia kesehatan. Kenapa? Prosedurnya berbeda. Jadi di sini ketika kita masuk dunia IS, information system, ya, maka tidak sepenuhnya ilmu komputer itu ilmu eksakta. Barangkali kalian
orang kedokteran, kalau ditanya, prodi kamu tuh, kalau pendaftaran SBMPTN ya, prodi kamu tuh Saintek atau Soshum? Ya, saya yakin kamu dengan mudah menjawab, kami kedokteran Pak, kami itu Saintek. Oke, kami bidang ilmu biologi. Begitu juga anak teknik. Kalau anak elektro, anak teknik mesin ditanya, kamu bidang apa? Ya Saintek. Kalau anak komputer, ditanya, ya tergantung ilmunya apa. Kalau dia computer engineering, oke, itu Saintek. Tapi kalau dia bidang ilmunya sistem informasi, tidak bisa sepenuhnya dibilang itu dia Saintek. Maka, saya orang sistem informasi, ya bidang ilmu saya sistem informasi, ya, kami juga belajar manajemen, kami belajar psikologi. Karena ada kaitan bahwa sistem informasi itu bidang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan komputer. Prosedurnya gimana? Nah, tentunya saya tidak akan sama cara membuat aplikasi ketika aplikasi itu dipakai untuk, tadi saya katakan, pengendalian mesin misalnya, otomatisasi pabrik misalnya. Tentu tidak sama dengan ketika saya membuat aplikasi untuk penjualan, marketing. Karena marketing jualan urusannya orang gitu. Jadi begitu juga kalau masuk dunia kesehatan. Sekarang kesehatan apa nih? Kesehatan manusia atau kesehatan hewan? Ya, kalau aplikasinya dipakai untuk kesehatan hewan, ya saya yakin prosedurnya tidak sama dengan prosedur untuk kesehatan manusia. Ya, nanti ini akan ada pembahasan khusus nanti. Ya. Nah, saya pikir itu yang utamanya. Selebihnya adalah surat tambahan-tambahan saja. Ya, mengingat waktu kita hanya satu SKS nih, 50 menit. Jadi silahkan dibaca sampai akhir. Ini hanya sekedar tambahan pengetahuan, ya, dalam home user application, ya. Contohnya apa saja, ya. Kemudian untuk perkantoran misalnya, ya banyak komputer digunakan untuk perkantoran, untuk meningkatkan produktivitas, ya dan sebagainya, untuk pekerjaan, ya. Teknik saya pikir keilmuan, statistik, ya arsitektur, saya pikir sudah sangat luas ya. Nah, tugas kamu adalah memikirkan di bidang komputer untuk kesehatan. Saya pikir itu sudah beberapa kali saya dari tugas pertama selalu ada coba cek komputer dan kesehatan, ya, sebagainya. Dalam bisnis ini sudah menjadi bagian yang nggak terpisahkan kalau bisnis itu komputer. Sekarang ini bisnis tanpa komputer mati lah, boleh dikatakan. Ya, masyarakat, ya. Contohnya sekarang education. Bayangkan kalau nggak ada komputer, kamu nih generasi apa ini? Generasi COVID ini. Kalau nggak ada komputer kayak apa? Gimana kamu sekolah? Jangan-jangan SMA-nya ditutup dulu sampai COVID selesai. Ya, nanti kamu tamat SMA umur sudah 25 gitu. Jangan nggak ada yang kuliah kamu nanti. Tamat SMA kamu kawin semua sudah. Ya. Coba, ini manfaat bagi masyarakat hadirnya ilmu komputer. Oke. Dan tentunya selalu ada plus dan minus. Ya. Kenapa kita mesti take care, ya, memberikan perhatian lebih? Tentunya semua yang menjadi manfaat atau advantage harus kita maksimalkan. Sementara di sisi lain, kekurangan atau problem atau challenge atau tantangan harus kita minimize. Ya. Nah, tentunya kita tahu keuntungan pakai komputer
Yang pasti kecepatan. 2, kehandalan, reliability. 3, konsistensi. Kemudian penyimpanan, storage-nya, size-nya bisa diperbesar sepanjang masih bisa nambah memori. Dan yang kelima, komunikasi bisa jadi lebih cepat seiring hadirnya teknologi internet. Ya. Namun, jangan lupa setiap ada kelebihan pun akan ada disadvantages, ya, problem-problem atau permasalahan yang perlu kita minimize. Nah, bicara komputer, itu bicara data. Kalau datanya terbuka, maka sesuatu yang tadinya bersifat pribadi menjadi publik. Kita tahu case yang sempat ramai sebelum ini adalah tersebarnya KTP Presiden. Jadi kalau KTP Presiden aja bisa tersebar mana-mana, apalagi rakyat jelata kayak kita ini. Jadi nggak heran kalau tiba-tiba ada telepon, orang nawarin kredit misalnya. Entah dari mana dapat nomor telepon saya misalnya. Padahal saya nggak pernah ngasih nomor telepon. Ya. Atau hati-hati ya dengan maraknya pinjaman online. Ya. Pernah kamu dapat telepon atau SMS atau WhatsApp dari orang yang nggak kamu kenal, ya, dia bilang kamu adalah temannya si Anu. Nah, jadi dia itu bukan nagih kamu, tapi yang kawan kamu tadi ada pinjaman online, nggak bayar, debt kolektornya nyari lewat kamu yang dikejar-kejar. Nah, itu violation of privacy. Ya, makanya kalau saya sampai saat ini saya menggunakan 2 nomor telepon. Ya. Satu telepon yang memang saya gunakan untuk daftar-daftar apalah, termasuk saya misalnya ke bank buka rekening. Nah, saya pakai nomor telepon yang pertama. Nanti ada aja gitu. Orang bank nelpon, Pak mau kredit apa enggak? Ada pinjaman bunga 0% misalnya. Macam-macam itu. Itu biasanya HP-nya saya tinggal di rumah. Nggak pernah saya bawa. Dan selalu saya silent. Terserahlah, mau telepon berdering-dering, nggak saya pedulikan. Nah, saya punya nomor telepon satu lagi yang dipakai untuk sehari-hari. Yang memang nggak pernah saya kasihkan ke siapa-siapa kecuali orang yang saya kenal. Ya. Dan lain-lain ya. Resiko-resiko dan sebagainya itu banyak berpengaruh juga disebabkan oleh komputer, termasuk kesehatan. Ya. Anak-anak zaman sekarang matanya dari kecil sudah pakai kacamata. Karena sejak dari TK sudah main game. Ya. Dan sebagainya lah. Itu. Impact on environment juga misalnya. Psikologi. Ya. Mungkin kalian nanti sebagai orang kedokteran akan lebih paham lah masalah-masalah psikologi. Ya. Bahwa orang komputer itu apa namanya? Biasanya kehidupan sosialnya kurang gitu ya. Ya. Makanya generasi sekarang lebih banyak ya. Lebih rame kalau dia chatting di WhatsApp ketimbang disuruh pidato. Biasanya nggak bisa ngomong ya. Oke, saya pikir itu ya. Materi kita hari ini seperti biasa saya selalu memberi tugas ya, jangan heran ya, nggak aneh kalau saya selalu memberi tugas. Tugasnya ada di e-learning ya, tugasnya ada di e-learning ya, nih ya, simpel-simpel aja, gampang-gampang aja.
bicara tentang peralatan input output proses, hardware, software, ya. Apa yang kamu sering lihat di rumah sakit yang bisa digunakan, ya. Oke. Ini tadi ya materi kuliah secara umum ada di sini. Kalau mau cari rujukan, silahkan buku ini ada di Google. Ya, bisa kamu cari sendirilah. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Ada nggak sih, Pak, fitur di PDA yang nggak ada di smartphone sekarang? Sekarang boleh dikatakan PDA-nya sudah nggak ada lagi sekarang. Ya, sekarang tuh udah nyatu semua ke smartphone, ya. Tinggal smartphone-nya seberapa canggih itu aja maksud saya. Jadi semua yang ada di PDA itu sekarang kalau mau cari yang paling lengkap ya carilah HP smartphone yang paling canggih. Nah, persoalannya kadang-kadang kita itu beli barang mahal. Mohon maaf lah ya, yang punya uang lebih itu barangkali mahasiswa seperti kamu ini barangkali nggak sedikit yang pakai Samsung S berapa? 11 ya. Harganya belasan juta. iPhone yang harganya 18 juta, 25 juta barangkali ya. Pertanyaannya maksimal nggak menggunakannya. Ya, kalau cuma ujung-ujung untuk WhatsApp saja, ya, Instagraman itu HP harga 900.000 udah kemahalan. Ya. Jadi kalau ditanya, ada nggak ininya? Ada semua. Semua fungsi PDA, tentunya di HP yang paling canggih itu sudah ada semua. Dulu, yang namanya BlackBerry, itu dibuat di Kanada dengan target pasar Amerika. BlackBerry itu asal ceritanya. Dan itu market segmennya adalah untuk businessman. Jadi fungsi-fungsi yang ada di BlackBerry itu untuk dipakai untuk pelaku bisnis. Begitu masuk di Indonesia, itu namanya pemilik BlackBerry itu shock. Kenapa? Begitu disurvei yang pakai BlackBerry di Indonesia, anak SD. Hanya karena ingin BBM. Dan siapa anak SD itu? Ya kalian inilah semua. Kamu-kamu ini, yang SD-nya di sekitar tahun 2010, 2008, 2009 itu. Ngaku aja lah. Generasi ini. Nah, ya. Jadi kalau ditanya fungsi PDA ada nggak di HP sekarang, lengkap ada semua. Tinggal masalah dipakai apa enggak. Sekarang Google Calendar aja kamu pakai nggak di HP kamu? Ada Google Calendar itu bawaan Android. Siapa memanfaatkan Google Calendar? Ayo. Enggak, Pak. Cuma pakai center, Pak. Yang sering dipakai. Serius. Serius, Pak. Ya, itu realitanya ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Jadi saya pikir kalian seharusnya nanti kalau sudah masuk ke dunia profesional, dan kalian harus jadi orang profesional karena kan kamu itu dokter. Ya, sebenarnya banyak manfaat yang bisa kalian peroleh dari hadirnya teknologi itu. Betul. Ada lagi yang lain? Cukup? Ya, Pak. Ya, silakan dipelajari lebih detail. Ya, tadi bukunya cari aja lah. Ya, bukunya itu memang kalau yang buku Computing Discovery itu tiap tahun selalu terbit baru. Ya, cuman memperbarui apa namanya contoh-contoh misalnya dan cara pembahasan, tapi materi secara umum sama saja lah. Ya. Nah biasanya buku-buku tuh kalau yang baru terbit, yang sebelum-sebelumnya jadi gratis. Nah tadi saya tampilkan yang Discovery Computing 2011 itu kamu cari aja ketik
Discovery Computing PDF itu muncul e-booknya gitu. Nah, tapi kalau yang terbarunya masih dijual di Amazon.com. Kalau masih dijual, biasanya belum ada gratisan. Nanti terbit yang baru, yang lama digratisin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.